Perkenalkan, nama saya Ayu Andini dengan NIM 202315202008. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Francisca Alverina dari program studi S1 Kebidanan dengan NIM 202315202011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Mati, saya dari Prodi S1 Kebidanan. NIM saya 202315202010. Dengan gizi sama nutrisi gitu Bu. Kita sama-sama tahu kan Bu ya, kalau yang namanya kebutuhan nutrisi sama gizi itu kan nggak cukup ibu hamil atau anak-anak saja yang butuh gitu. Cuman mungkin khususnya untuk mereka gitu. Jadi kebetulan ibu juga lagi ngadain PMT ya. Jadi mendukung sama tugas kami gitu kan bukan. Kalau misalnya di sini posyandu diadain setiap tanggal berapa? Itu tanggal 1. Kalau dia jatuhnya di hari Minggu, nanti tanggal 2. Oh, berarti pokoknya awal bulan ya, dialihkan hari. Intinya boleh Sabtu, boleh Senin. Kalau memang dia jatuhnya di hari Minggu tanggal 1-nya, dia di hari Senin, jadi tanggal 2. Tapi kalau memang di hari Sabtu ya tetap dilaksanakan tanggal 1 itulah. Pokoknya tidak jatuh di hari Minggu aja. Kalau menurut ibu apa kan kalau di posyandu itu kan banyak nakes kan tenaga kesehatan tenaga kesehatannya itu udah mengedukasi belum sama warga-warga di sini tentang pentingnya nutrisi atau gizi tersebut? Maksudnya udah dikasih tahu belum sama setiap orang yang datang ke posyandu itu? Kalau dia datang di awal, kita kan pelaksanaan kan pasti ada penyuluhan. Yang datang pada mungkin ada sampel 20 orang. Dia datang lebih awal, dia dapatlah penyuluhan tentang nutrisi, tentang bagaimana lah tentang imunisasi segala macam. Tiap-tiap hari itu tiap-tiap pelaksanaan itu beda materi lah intinya. Bisa tentang DBD, bisa nutrisi, bisa apa. Dia pokoknya setiap pas diadakan posyandu itu ada penyuluhannya walaupun itu tentang tema yang berbeda-beda. Iya, intinya masih menyangkut dengan kesehatan lah intinya kayak gitu aja sih. Yang mereka datang pada awal-awal dia dapatlah sampel berapa 20 orang ya. Karena kan kami panjang waktunya tuh dari jam 8 sampai jam 11 kan. Orang ngikutin jalur ibu-ibu inilah yang mana udah senggang dia berangkat bawa balitanya ke posyandu, nggak langsung grup gitu. Dia mengikuti kelenggangan yang ibu balita sempat jam 10 ya, jam 10 baru datang gitu. Dia nganter anak dulu, ngurus anak dulu, baru datang bawa balitanya. Oh, balitanya masih tidur pagi, ya kita layan di siang hari gitu. Nggak langsung itu. Dia intinya arrange antara jam 8 sampai jam setengah 12 kami layani. Setelah jam 12 nakes kan akan kembali ke puskesmas, ya kita terus. Di sini kan saya lihat Bu banyak bloknya gitu. Lebar kan ya Bu, itu satu posyandu yang menaungin semuanya atau semuanya satu RW ini kan satu komplek ini ada 3 RT 1 RW. Jadi kalau posyandu satu RW 1. Jadi tiap posyandu ada yang malah posyandu menaungi 2 RW tergantung mungkin dia jangkauannya. Tapi kami kan karena klaster ya, 1 RW inilah satu posyandu. Kadang dari luar pun ada yang datang ke kami untuk itu ikut posyandu kegiatan kami. Ada Ruli, ada mungkin dari perumahan mana-mana yang memang mau di sini ya nggak kami terima aja. Pokoknya di mana bukan warga pun kalau memang dia mau di sini tetap kami layani. Oh, walaupun dari Ruli. Iya. Dari Ruli tapi dia mau datang ke posyandu tetap dilayani. Kalau menurut Ibu sama tenaga kesehatan di posyandu situ, siapa sasaran yang tepat untuk dikasih penyuluhan tentang nutrisi? Sebenarnya sih kalau ibu balita, Ibu sama balita. Ibunya. Oh, ibunya. Ibu dan balita itu lah. Dia kan ibunya aja. Dia kan menghandle anaknya tiap hari dari yang paham tentang nutrisi itu
anak tuh harus seimbangnya bagaimana tuh sebenarnya ibu balitanya. Kalau kader ya memang kader perlu kita menyampaikan lah ke Darmi, cuman yang perlu paham tuh memang ibu dari balitanya ini. Jadi dia tahu tiap hari kan dia akan handle anaknya, kasih makan harus seimbang gizinya kan, antara protein hewani nabatinya. Ada kan kadang orang tuh udah ada telur dia nggak perhatikan yang nabatinya, sebenarnya dia harus seimbang di nabati juga. Terus ada tempenya, harus ada tahu, ada teri, misalnya ada kalsium yang tidak terinnya. Kadang yang orang ada yang sebagian paham ya itulah. Mungkin yang kita udah lauk aja namanya kan orang awam kan Bu ya. Kan tahu. Sebenarnya walaupun kita ada tempe, boleh kan teri aja itu kalsiumnya tinggi, proteinnya tinggi, nggak apa-apa. Dari hewaninya ada, jadi taruhkan di situ nggak apa-apa, nggak perlu mahal sebenarnya kalau kita mau kasih anak-anak yang gizi seimbang. Jadi ikan benggol, nggak perlu ikan salmon, ikan benggol udah tinggi omeganya, gitu kan nggak perlu salmon, kita salmonkan mungkin kalau anak ekonomi menengah ke atas, kita ikan benggol, ikan kembung, nggak masalah. Yang penting kita akan tulang-tulangnya itu kita kasih makan ke anaknya. Nah, itulah perlunya kita di sini kan bukan nakes di sini. Gimana caranya kita ngasih tahu orang awam itu tentang pentingnya gizi. Nggak harus mahal, tapi untuk makanan, untuk gizi, untuk anak-anak kita itu penting. Kalau menurut ibu pribadi, apakah penyuluhan tentang gizi ke warga itu penting? Penting. Karena itu landasan. Lalu kan basicnya kita bermula dari si ibu inilah. Semua kan tolak ujung tombaknya kan ibu. Kalau ibunya memang paham, udah ngerti, berarti anak-anaknya itu memang terjaga lah, itu nutrisi sama gizinya itu terjaga. Kalau yang nggak paham kan kasih telur sudah dia makan yang penting kenyang ibaratnya kan. Kalau harus paham gitu. Jadi ibunya yang harus dikasih pemahaman. Ya orang tua lah ya, bisa bapak bisa ibu kan mereka bakal saling support kan. Antara orang tua balita ini bakal saling support. Jadi orang tuanya lah yang dikasih. Maaf Ibu, kalau boleh tahu, Ibu cukup lama di sini? Udah dari 2008. 16 tahun. Kalau menurut Ibu, ada nggak warga yang di sini kira-kira yang terkena kurang gizi atau kurang nutrisi? Kalau yang malnutrisi enggak, itu kayak macam kalau di kami tuh sebutnya kalau mengarah ke sana tuh belum. Cuman kalau kita timbangan kurang aja, misalnya enggak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Tipis-tipis gitu ya kita Bu ya. support lah. Iya. Tapi kalau yang malnutrisi yang begitu akut tuh enggak ada. Yang stuntingnya itu enggak ada. Cuman memang takutnya gitu. Kami lihat lagi, oh ini genetiknya mamanya memang kecil. Tapi setelah dia anaknya besar, oh berarti dia perkembangannya kan mungkin setelah anak usia 4 tahun dia masih baru berkembang. Ada memang genetik mamanya kecil anaknya tuh. Iya, jadi nggak dari kemungkinan gennya, genetik. Tapi itu bisa diperbaiki, itu bisa disupport dengan nutrisi yang bagus. Kalau saya bilang saya kan pendek, anak saya tinggi semua, saya bilang jadi dari segi gizinya saya perhatikan gitu. Jadi anak ini olahraganya, dia pendek. Kita bagaimana olahraga untuk anak itu yang untuk sendi-sendinya biar dia berkembang. Saya bawa ke trampolin, kemana, renang, itu support juga tuh perkembangan badan, tumbuhan kembangnya ya anak kita ya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu sebagai kepala posyandunya sama kader-kader di sini, apa tindakan yang pernah sudah Ibu lakukan untuk menanggulangi kurangnya gizi? Program PNT biasanya saya usulkan kalau yang begitu yang tahu tentang kan ada ahli gizi kami di orang Basarnas, dia akan kasih data ke kami. Kalau ini Bu yang cenderung kurang timbangannya, kami daftarkan nanti ada program dari pemerintah biasanya tuh ada pemberian telur, pemberian ikan, pemberian beras gitu, akan dibantu sama pemerintah biasanya.
Itu langsung turun dari dinas kesehatan. Bisa dari dinas, bisa dari kecamatan, bisa dari wali kota, tergantung yang mana, dari Basnas, kadang dari Basnas ya, kadang dari Apindo, pokoknya banyak kok bantuan-bantuan. Sebenarnya kita nggak sebagai orang tua, saya punya anak yang kurang gizi misalnya kan, kita jangan merasa rendah diri, merasa kok aku anaknya stunting, nggak pede gitu, kayak merasa dikucilkan. Kadang orang tua ini yang kadang nggak terima kalau anaknya ada dibilang ini agak kurang timbangannya, jadi kita terhalus aja bahasanya, nggak bilang stunting, agak kurang naiknya lambat, kita coba support ya gitu, karena ibu-ibu itu sensitif. Iya, kadang kita sebagai nakes itu kita serba salah gitu. Mau kita ngomong apa adanya, nanti orang tua langsung iya berubah, mukanya juga langsung berubah. Iya benar. Kayak anakku bagus-bagus, aku kasih salmon, kasih dini. Oke, saya bilang ini memang salmon bagus memang, tapi agaknya saya bilang mungkin karena dia aktif, saya bilang kan dia bagus aja karena dia aktif, jadi energinya kan perlu banyak, jadi harus lebih banyak lagi salmon. Jadi biasanya makan 3 kali, kita kasih 4 kali, 5 kali, karena energi dia banyak terpakai, jadi biar ada dia tersimpan untuk kembang dia, saya bilang. Jadi harus kasih makan kali berkali tercukupilah asupan nutrisi harian dia, nggak habis untuk dia main, dia panjang panjang menguras energi. Jadi kita terhalus, saya dulu bahasanya itu harus luar biasa. Iya, benar. Nggak bisa kalau bilang itu stunting langsung besok nggak mau lagi pergi dulu. Iya, nanti merajut nanti harus kalau sudah merajut begitu bisa ada dia orang sewa cuma bisa. Jadi kita juga nggak mau energi kita terkuras begitu dengan satu yang bermasalah, kita sama di belakang kenakan, jadi nggak apa-apa. Memang dia memang karakternya begitu, ya sudah kita terima aja. Jadi lain waktu kita harus lagi bahasanya. Jadi saya omongkan sama kader-kader yang lain lah, kita harus sebagai pelayan masyarakat di sini jatuhnya, jangan kita di tingkat atas, enggak, kita di bawahnya, di bawahnya dari orang yang kita layani gitu. Jangan posisi kita langsung kayak di atas mereka, kasih narasinya tuh tinggi, kayak teman aja ngomong. Iya, enak, nanti lebih masuk juga ke mereka. Iya. Oh ini salah gini, enggak, bukan bilang salah Bu, alangkah baiknya lebih diperhalus lagi bahasa sama kita. tujuan kita sama ke titik ini, cuman jangan masuk, kita belok dulu 4 kilo likarnya ya, berliku-liku dulu, nanti iya, kena di titik itu. Iya. Nggak semua kader sih bisa berbicara seperti iya, itu. karena ada yang kok diambil gitu. Iya, kita kan pelayan masyarakat, ada yang masih egonya di atas. Kalau saya kan sudah di bawah lagi, Iya, karena pengalaman jam terbang Ibu sudah kemana-mana. Egonya sudah turun ke Kalau berapa orang Bu nakes di posyandu? kadang 2, kadang 4, tergantung. Kalau misal ada yang lagi kayak macam inilah, ada lagi butuh itu ikut. Kayak PKL gitu ya Bu, iya, KKN gitu ya. ada dokter-dokter yang koas itu pun Iya, kadang benar. ikut. Jadi yang tetap tuh ada, tapi Iya, dokter koas, misal perawat koas ada. Jadi mensupport lah mereka. Tadi udah tanya-tanya dikit sama kader posyandunya, ya sama Bu RT-nya, sudah tanya-tanya sedikit gitu mengenai kondisi warga di sini lah gitu. Kebetulan itu berkaitan dengan tugas kami dari kampus gitu. Jadi kalau boleh tahu, Kakak paham tidak pentingnya nutrisi bagi ibu hamil? Ya, untuk kesehatan bayi. Ya. Boleh untuk kesehatan bayi yang lebih spesifiknya ngerti nggak? Enggak. Nutrisi. Jadi gini Kak, kalau misalnya nutrisi atau gizi bagi ibu hamil itu kalau nggak tercukupin, itu minta maaf sebelumnya Kak, bukan kita mau mengharapkan yang
tidak gitu. Tapi kondisi janin nanti bisa beresiko gitu. Contohnya kalau kita melahirkan bayi kita itu berat badannya kurang, bisa jadi itu karena kurang gizi waktu kita hamil, kita nggak memperhatikan gizi kita gitu kan. Terus misalnya cacat, ya amit-amit ya. Cuman saya ngasih tahu resikonya gitu biar kakaknya ngerti. Nggak perlu yang mahal Kak. Gizi itu nggak perlu yang mahal, yang penting kita tercukupi gizi hewani, protein hewani, protein nabati gitu kan, vitamin apa. Kan dari kader kayaknya tiap bulan dikasih ya Bu ya, vitamin gitu ya, vitamin ibu hamil kan kalau datang ke posyandu kan. Nah itu membantu memenuhi gizi ibu hamil gitu. Jadi kakak taunya cuma berbahaya sama janinnya, cuma resiko yang lebih spesifiknya kakak nggak tahu gitu ya. Itu tadi yang saya sebutkan, berat badan bayi baru lahir itu rendah, itu beresiko kan. Itu yang misalnya kita ngelahirin langsung masuk inkubator janinnya, berat badan bayi di bawah 2.500 kilo, 2.500 gram, itu masuk inkubator. Kalau itu termasuk, kalau nggak salah itu yang di bawah 2.000 gram itu yang termasuk BBLF, berat badan lahir rendah. Ini kemarin 24 ini Bu, Tapi nggak masuk inkubator. kata dokter apa nggak masuk inkubator, dia bilang bayinya sehat, dia bilang prematur tapi nggak semua prematur masuk inkubator. Mungkin pas dokter diagnosa kan dia kalau prematur itu kondisi dalam bayi, paru-paru, jantung itu belum sempurna. Mungkin kondisinya adik ini kemarin bagus, iya itu benar. Matanya udah lama ya sakit ya? Baru 2 hari dia belek kan Bu? Dia sering nonton handphone? Enggak, kayaknya apa digigit semut lah, jadi kayak gini gitu. Kakak mungkin itu aja yang gimana ya yang bisa saya tanyain sama Kakak. Minta maaf lebih dan kurangnya Kakak. Terima kasih banyak atas waktunya. Stunting adalah kondisi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu masa kehamilan hingga 2 tahun pertama setelah kelahiran. Hal ini dapat mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari yang seharusnya pada usia tertentu. Di perumahan Bukit Surya Indah Residen tidak terdeteksi stunting, tetapi masih minimnya edukasi tentang stunting pada ibu hamil di masyarakat sekitar. Dari hasil yang diperoleh pada Posyandu Cahaya yang bertempatan di perumahan Bukit Surya Indah Residen, cara penanggulangan stunting salah satunya seperti pemberian makanan tambahan kepada masyarakat sekitar, khususnya ibu hamil dan balita, yang digagasi oleh Dinas Kesehatan Kota Batam dan diperantarai kepada Ibu RT selaku Ketua Posyandu. Kami di sini selaku mahasiswa Universitas Awal-Bros dari program studi S1 Kebidanan turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di perumahan Bukit Surya Indah Residen. Kontribusi kami melibatkan penyelenggaraan program pemberian makanan tambahan, memberikan masukan, dan memberikan motivasi mengenai pentingnya nutrisi untuk ibu hamil dan balita, seperti jenis makanan sehat untuk meningkatkan pengetahuan seputar stunting.